rambutnya digelung, ada obeng di sini. Itu Kang Alit, Jaja, Atot, Iwan, Julian ya? Hah? Julian ya? Julian. Rambutnya Ini- ya sebeng sekarang lah segini lah. Gue nggak SMA segini, dan celana abu-abunya tuh bukan celana jeans, tapi pakainya celana jeans warnanya abu. Unik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin saya Iwan Claudi. Saya adalah founder dari GDU. Dan saya juga lulusan SMSR, lulusan tahun 2009. Nah teman-teman, selamat datang di podcast pertama kita, podcast pertama GDU, Road to Rebound, yang ini bakal ada sangkut pautnya sama acara alumni SMSR nanti di tanggal 4 April 2026. Nah, di podcast ini kita tuh bakal ngobrol santai aja teman-teman, ngobrol santai sama alumni-alumni tentang cerita-cerita mereka selama bersekolah di sini. Kenangan-kenangannya, terus ya kita menggali lagi memori-memori yang mungkin pada saat bersekolah di sini tuh rasanya biasa aja, tapi begitu diceritain sekarang tuh baru terasa bahwa ada nilai-nilai yang sangat luar biasa di situ, gitu teman-teman. Nah, nggak pakai lama lagi ya teman-teman, di sini kita udah ada dua orang sosok. Ini adalah alumni-alumninya ya, udah ada dua orang di sini. Boleh diperkenalkan dulu aja dari sebelah kiri saya, yang tua dulu, sebelah kanan, yang paling tua. yang senior dulu boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Iwan, panjangnya Iwan Yuswandi. Saya angkatan 93, berarti kalau dibandingin dengan angkatan pertamanya itu saya tuh tahun ketiga berarti. Kita akan cerita masa lalu ya. Jadi saya nggak akan cerita sekarang saya sebagai apa, nggak usah ya. Boleh, kalau mau dikenalin saya sekarang sebagai apa, presiden misalkan. Anggota DPR. Pokoknya saya kerja di penerbitan lah, di buku anak-anak. Boleh. Itu aja dulu. Iya gitu, Ya. boleh. Perkenalannya nyantai aja. Santai aja. Boleh, Mas. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beng Rahadian, saya angkatan 95. Jadi dihitung tahun kelulusannya ya. Jadi saya 2 tahun di bawahnya Kang Iwan. Saya sekarang mengajar PKP dan menjadi penggambar komik, ilustrasi sama kartun. Luar biasa ya. Gitu teman-teman. Jadi mereka ini adalah senior dari sekolah tercinta ini, sekolah menengah SMSR Bandung. Tapi ada yang mau saya tanya juga nih sama Akang-akang, sama Kang Iwan, sama Mas Beng. Sebenarnya pertama kali misalkan begitu dengar kata SMSR gitu, apa sih yang pertama kali Akang-akang tersirat gitu di kepala tuh apa gitu? SMSR nih gitu. Baru udah arunik lah, hal aneh gitu. Iya. Hal aneh, tapi saya pernah nulis sebetulnya di grup Facebooknya SMSR ya kalau nggak salah, atau itu saya pernah nulis panjang tuh tentang anak-anak SMSR tuh kayak anak-anak yang nggak diterima di Ya. di dunia nyata, terus ada wadahnya gitu. Iya. Bener. Soalnya gini, saya pernah punya teman itu jago ngegenang gitu nya. Jago ngadalang TSD kene dari masih SD. Sekarang ketemu nggak jadi apa-apa karena dia nggak nemu wadahnya. Nah, yang sekolah di SMSR, saya nggak tahu ya sampai angkatan berapa yang merasakan bahwa ini teh wadah gitu, wadah yang paling tepat untuk anak-anak yang agak susah diterima di Iya. di dunia nyata itu. Iya. Tapi sebetulnya dia punya potensi gitu. Iya. Banyak banget lah yang unik-unik gitu. Jadi SMSR itu menyelamatkan masa remaja saya sih. Jadi waktu di SMP kan semuanya rata-rata berpikirnya pengen ke eksak gitu. Iya. Kita juga dinilai dari eksak ya, Iya. matematika, fisika dan lain-lain. Tapi orang-orang yang menyukai seni, terutama seni rupa dan kurang nambahan hiji bahasa sih.
jadi seni rupa dan bahasa gitu. Itu tuh nggak susah nyari tempat yang Iwan bilang wadah itu. Iya, iya. Jadi pas ada informasi di sini, ini saya kayak dilapangin jalan, kayak tahu bahwa saya ada masa depan di sini gitu. Iya, iya. Saya dulu tuh diledekin gini sama teman-teman yang masuk SMA. Ngapain masuk sekolah kejuruan? Nostalgia itu ada di SMA, bukan di SMA. Iya lagi. Diledeknya gitu. Iya lagi. Tapi kita kalau ngomong nostalgia itu personal kan. Setiap orang punya nostalgianya sendiri. Jadi ketika kita bernostalgia dengan masa remaja di sekolah ini, saya merasa nostalgia saya yang paling indah gitu. Iya. Mungkin referensi dia dari lagu, nggak ada Iya. nostalgia SMK. Nah, ini juga sekolah teh baru kan. Saya kesini tuh udah ada 4 angkatan lulus. 1 angkatan lulus. Satu angkatan lulus. 3 angkatan masih jalan, dulu kan 4 tahun. Jadi saya melihat sekolah baru, fasilitasnya bagus, gedungnya bagus. Nanti bisa dilihat kali ya, ininya. Kemudian juga guru-gurunya itu guru-guru yang idealis. Iya, iya. Dia baru lulus dari IKIP Bandung, dari UPI yang sekarang. Terus punya wawasan seni yang bagus. Jadi nerapin ke kita itu menularkan bukan cuma semangat, tapi juga berkesenian yang benar dalam jalur sekolahan. Itu kayak gini. Iya, iya. Itu memang blessing sih buat kita ya. Iya, iya. Kita bersyukur banget gitu. Iya. Berarti akang-akang mah dari sebelum masuk ke semester sebenarnya udah bisa gambar atau belum, Bang? Saya mah gak gambaran lah. Rata-rata bisa sih. Jadi bener-bener nerusin di sini. Soalnya sampai angkatan ke berapa ya? Sampai angkatan saya tuh tesnya itu masih ketat sih, masuk sini Masih nggak termasuk gambar. ketat menurut saya. Iya. Ini nih depan ini tuh dulu kan bangunnya nggak gini, ada jendelanya. Iya. Nah itu tuh tempat tes. Saya gambar, kalau nggak salah gambar bentuk ya. Ada botol gitu diarsir, teknik arsir. Almarhum bapak saya tuh nunggu di sini, nungguin saya gitu. Terus di sebelah sananya ada tes patung dari tanah liat. Oh, di ruangan sebelahnya. Nah, jadi di tes 2 dimensi sama 3 dimensi. Waktu saya sekolah di SMSR itu pertama mungkin 4 tahun, karena 4 tahun ya. Beda dengan yang lain, pertama sih dengarnya aneh, nah ya kelas OPA. Tapi STM juga ada yang Ada 4 STM. tahun, karena pada saat itu begitu kan. Ada. Cuman ya itu aja kayak merasa spesial, merasa beda gitu. Jadi ya, saya pertama kali masuk gitu ya, kelas 1. Itu saya lihat kakak kelas 4, rambutnya teh panjang, segini, diurai. Terus celana seragamnya di gambaran, Indian. Iya, iya, iya. Terus si alit, trik-trik. Di gambaran. Trik-trik apalagi, udah rada panjang, terus pakai bulu helangnya. Bulu helang ya. Di tengah sini kan. Gabung-gabung aja. Nah, Terus tuh, mana tempat ningali teh? Ya, itu luar biasa begitu datang tuh. Anjir, cekok Kang aja Alit sekolah itu naon. datang tiba-tiba saya Agung ya, karena kan dia namanya Alit. Ketemu saya Agung, tapi kecil. Agung. Lebih kecil dan tampangnya lumayan dari Rada kelas bule, ya. angkatan gitu, berarti 3 tingkatnya dia kelas 3 lah waktu itu. Rambutnya digelung, ada obeng di sini. Kertasnya. Itu Kang Alit, Jaja, Atot, Iwan, Julian ya? Hah? Julian ya. Julian. Rambutnya Ini- ya sebeng sekarang lah segini lah. Gue nggak SMA segini, dan celana abu-abunya tuh bukan celana jeans, tapi pakainya celana jeans warnanya abu. unik. Cuman pas ulang sekolah mah geus eueuh tah pakai jeans teh geus teu meunang Ya. tapi di gambaran. Gambaran. Urama ya kene. Winut tahu apa sih. Jadi waktu itu tuh tiba-tiba datang ke kelas kita. Ini kelas kita nih, kelas 1. Orangnya sebelah situ. Ada ieu mah tata usaha zaman orang. Enggak, zaman saya itu ini kelas 1. Kalau angkatan saya di sini kelas 1 memang. Kelas 1. Ingat Pak Saban tuh di sini ngasih contoh garis. Tiba-tiba Kang Atot datang ke meja. Bubrak. Main bola 10 ribuan. Kita oh, iya kan. Itu di dia tadi belakang gedung ini tah lapanganna. Oh, iya. Itu kan lapang poli, lapang main bola. Mun poli mah di ditu Eh. urang mah.
Ante ayah poli Main bola. Oh, Iya, di boleh ya main SMKI-nya. bola. sampai ya. ayah. Dulu kita sekolahnya gabung antara SMKI dengan SMSR. iya. SMKI sekarang jadi SMKN 10, Ya 910. kita jadi SMKN 14. Ya, sebenarnya saya lebih suka ruangan kita yang dipakai ini nih Ya, sekarang. jadi ruangannya dibalik. Kalau dulu kita sekolah di sini, Hmm. ini tuh yang di depan saya ini ke sana itu sekarang jadi SMKI. Iya, iya. Jadi yang di sebelah sana yang dulunya SMKI jadi Ya, SMSR. Jadi memang ditukar gitu. Jadi ini yang membuat saya mengenang kembali itu pas masuk ke sini. Kalau di sana nggak begitu. Ya, kita nggak punya memori kalau di sana. Iya. Kurang aja sih. Memorinya paling ini aja. nungguan balik. Pulang atau memori yang lain. jadi gini, ada kebiasaan di anak seni rupa entah kapan sampai sekarang pun saya lihat tuh jorok lah ya. Iya. Jadi saya kalau misalkan kebelet larinya ke sekolah SMKI karena toiletnya bersih. Sama lagi. Tadi juga saya sekarang masih bersih. Iya. Iya, iya. Selalu begitu. Ini dulu kotor, tapi setelah dikelola SMKI toiletnya bersih-bersih. Iya, iya. Gitu. Ya biasalah seni rupa yang mungkin buat adik-adik juga lah. Mungkin harus memorinya- belajar bersih. Memorinya beda-beda sih tadi itu teh. Ya, ya selain ya kita huntingnya untuk mencari perkenalan itu biasanya dimulai dengan mata pelajaran fotografi. Oh. Dari model. Ya untuk cari model ya sekalian kecekannya. Karena ini belakang saya ini ruang tari sebetulnya dan berkaca. Jadi Studio tari. Iya. studio tari. Jadi narong-rong nanti di dinya. Bari ningali budak tari di situ. Jadi modusnya cari model, tapi sebetulnya yang noong we tadi itu. Kalau malam ya biasalah ada suara-suara yang main. Ya anak SMK ya latihan sampai malam. Karawitan. Karawita. Tapi memang benar sih Memang beberapa jadi model kan ya, karena kita punya tugas fotografi. Jadi kita punya ruang fotografi di sebelah sana. Itu punya tugas foto model gitu. Jadi kita nyari modelnya ya nggak jauh dari teman-teman SMKI. Jadi Ya alhamdulillah mereka mau bantu kita lah saat kita berproses ya Iya. di sekolah ini. Gitu. Jadi saat itu memang lulusan dari SMSR itu sangat dicari karena memang skill. Orang-orang yang memang nyari kesini pas lulus, pas tes itu memang udah skillnya udah gambar, tesnya juga berat itu gitu kan. di koran aja Gung. Iya, selalu dicantumkan. Kan dulu mah Tulisan. si iklan teh di korannya. Ya. Kayak kolom iklan gitu loh. Ya, iklan dibutuhkan. kolom. Itu teh disebut SMSR-nya tuh. Dibutuhkan lulusan SMSR. Nah, yang menarik tuh mungkin perlu ini juga kita ingat ya, alat-alat Oh gambar ya, di alat-alat sini dari tuh. bantuan dari Bank Dunia sangat luar biasa sekali. Itu teh high end dari kuas teh Holben-nya. Solben. Ya. Terus bejernya sama Bejer, Meiji buat Crayon airbrush, juga Van Gogh. kameranya, studio kamera, terus ada episkop. Jadi kalau dulu mah proyektor, sekarang proyektor, dulu episkop kalau kita gambar potretnya ikutin gitu. Terus ini Weng, yang buat keramik. Oh, keramik Oh, ya iya. udah listrik. Itu teh udah pakai dinamo loh. Udah listrik. Di peleret udah gitu tah. Nah, pakai suku. Pakai suku. Di dia mah geus pakai itu. Udah listrik ya. Jadi kita tuh merasa beruntung karena ini udah sekolah negeri, bangunannya bagus, alat-alatnya bagus, guru-gurunya tuh juga idealis gitu. Iya, iya. Jadi itu tuh ngebentuk kita Ya, tuh gitu. kayak Mentalnya juga jadi emang ini jalan buat orang-orang yang kayak kita gitu. Iya, iya. Merasa satu inilah kayak satu passion gitu. Berarti lagi bagus-bagus ya zaman saya mah nggak ngalamin yang diceritain semua tadi. Itu udah ya, terkikis. karena memang saat itu guru-guru baru pada lulus dari kuliahnya. Lagi Jadi idealis melihat ada sebuah sekolah yang khusus Masih seni rupa, mereka idealis. Kita juga terbawa semangatnya. Kalau kita misalnya bawa tugas ke rumah itu juga belum tentu dikerjain. Tuh. Kalau di sini Karena situasinya alat itu bukan. studionya ada gitu. Jadi kalau alat dipinjemin itu pakai di sini gitu. Jadi sebenarnya kesini zaman kita tuh tinggal bawa badan aja, bawa kreativitas di otak kita, pengen imajinasi, kertas dikasih, cat poster dikasih, koas juga kasih pinjam, peralatan mau airbrush, mau apapun, penggaris pun ada. Makanya ada cerita gini kalau dulu Gung ada salah satu teman kita tuh lagi ngerjain tugas bareng, terus dia diam aja, terus ditanya namanya cicing wae yang ngerjakeun.
beakeun ide sih. Itu teh diketawain gitu, beakeun ide. Iya. Suatu hal yang aneh gitu karena kan Aneh bisa kita gitu. bisa diskusi segala macam. Kelas itu dekorasi meja gambarnya kan. Oh iya. Oh, Wah, itu Meja gambarnya bagus canggih itu. buat khusus Buat arsitek. Dan mereknya juga bukan merek yang biasa itu, bagus Iya. itu. Heeh. Toh itu salah. Keren. Itu masih ada sebenarnya, tapi memang karena ini milik ini jadi nggak boleh dikeluarin lah barang-barang. Iya, iya. Jadi kita teh sebetulnya orang ngerasakannya ketika orang kuliah fasilitas itu nggak ada, Iya. Kamu orang kau ikip, nggak ada gitu. jarang banget gitu. Jadi kita teh kayak ini sebenarnya lebih komplit, gitu. Lebih komplit. Cara kerja pun kita di sini diajarin. Ya, saya misalkan kuliah, lihat orang-orang masih cutter di meja. Kita kan di sini diajarin nggak boleh cutter di meja, harus di mat. Ah, Gitu. dan mejanya ada kan yang Iya. panjang tuh gini. Mat buat ini nih. Di Itu masih tempat ada. waktu kuliah kan, aduh peralatan tidak mudah sih waktu itu. Jadi kita udah biasa dengan kualitas yang tinggi. Malah jadi downgrade. Yang downgrade kuliah. Kalau ini teh Kang belum perkenalan. Kang. Saya langsung masuk aja ya. Langsung Mas Agung. cerita. Nah, langsung ditodong cerita itu waktu itu gimana? Nah, dulu ada cerita lucu Sama Kang siapa dulu? Mas Agung. Nah, Mas Agung Jadi Darajat. salah satu tahu tiga nih. Kang Pidi kan? Ya. Jadi baik. Nah, jadi saya waktu itu di sini keluar, tiba-tiba si Calam tuh ada salah satu sekelas saya gini, hakat gini. Saya kan kaget. Wah, pikiran saya dia dipalak. Bener nggak? Iya. Secara visual gini dia gini. Tapi setelah saya tanya, lah kamu dipalak tuh mintain duit dulu? Enggak, tahu enggak. Lucunya Kang Pidi itu sampai sekarang juga memang luar biasa ya, ide baik. Tahu nggak? Nih, ini duit gua 1.000 butuh, tukerin sama 500. Ternyata itu bodor kan? Di luar dugaan padahal kita ternyata yang terjadi seperti itu. Jadi dia punya duit 1.000 sepotong. Duitnya tuh lecet lah, udah mau sobek lah gitu. Sobek dia tuh setengah. Setengah. Jadi Jadi misalnya- dianggapnya dia masih ada nilai setengah tuh 500 gitu. Seleknya 500. Itu Kang Pidi nah. Kalau wae yang malak. Enggak Ya, dipalak. tapi itu soal yang cerdas, disampaikan lucu bisa gitu kan, tidak biasa. Ini duit gua tuker aja ke 500. Saya masih angkatan saya sama Pidi. Berarti Cuman Kang kan Pidi beda teh dua. ada kelas kakak kelas. Kakak Kelas kelas. Kakak kelas. Angkatan pertama. angkatan Angkatan pertama pertama tuh wah gila-gila ya karyanya. 91. Oh, Pidi itu memang bagus ya. Didi ada Seno gitu. Seno tuh. Seno tuh animasi ya terakhirnya. Animasi di New Zealand sekarang. Tapi juga gambarnya masih, ya. emang bagus-bagus lah. Julian, Julian, terus ada pelukis si Wawan ya. ya Wawan. Nah, dulu Jadi kalau gondrong bisa- dia, selalu gondrong. Jadi dia selalu lolos kalau ada sekali-kali suka ada Razia. razia tuh. Tapi karena dia rambutnya rada keriting tuh suka di Jadi dalam pakai jepit di dalam. Nah, jadi nggak kelihatan. Tapi memang bukan nggak kelihatan sih. Yaitu karena guru-guru kita tuh rada idealisnya. Jadi nggak apa-apa, penting mah karyanya harus itu. Mungkin gitu juga. ya beberapa Nah, begitu. beberapa Tapi kan begitu. waktu itu karena lagi kepala sekolah. sekolah kita itu salah satunya sama Pak Yaya. Jadi Pak Yaya itu dulu mengepalai SMKI dan SMSR saat itu. Dia tidak suka, misalkan beda sorangan, ronrong, gitu. Jadi kebawa-bawa kayak padalangan. Iya. Oh berarti tadi saya tuh pengen nanya ya, apa pas di zaman itu tuh si orang tuh beda-beda gitu kan? Kalau di zaman saya mah si orang tuh ada yang kutu buku, ada yang rajin pisan karena belajar tapi nggak gambar kurang gitu, ada yang ngegambar gitu. Tadi zaman kamu berarti sama semua gitu? Atau Enggak, sama aja gitu. Malah kita ada yang lagi belajar gambar dia mah ngecerik, bikin kecerik. Beda-beda. Tahu kecerik nggak? Cerik itu buat jaring buat Iya, iya, buat ikan. jaring ikan. Dia malah nganyam buat jaring ikan, bukan ngerjain tugas. Ada kursi bekas ya, kursi yang udah rusak dibikin bumerang gitu. Dia ngerawut eta, we ngerawutan eta untuk diajar teh. Jadi kursi ada rusak, misalkan ada patah, lemparin, bro. Kita kan ada tugas tuh mata kuliah kelas 1 tuh ngeraut pakai bikin butsir. Bikin butsir karena kan kita ngalamin sama Pak Yoyo tuh Iya. kelas 1 tuh. Nah, bikin butsir sendiri ngeraut. Gitu. Gitu. Jadi tetap berkarakter tapi masih di lingkup seni? berkesenian gitu. Ya ini sih, pokoknya lanjutan yang tadi tuh akang-akang selama sekolah
ada nggak kebiasaan unik terus ya kayak micro habit gitu, dipikir-pikir kebiasaan itu lucunya gitu, misalkan kayak tadi ngebikin bangku sekolah jadi bumerang gitu, tapi akang-akang gitu. Saya ngerasa semangatnya sekolah di dia teh, karena saya dulu tidak suka sekolah. SD SMP teh saya teh teresep sekolah teh. Jadi ketika misalkan keterima di sini, wah luar biasa ketokna dan merasa ada di dunia nu jelema teh sasahua juga urang. Mungkin yang dianggap kebiasaan itu adalah kesenangan kita mengerjakan tugas. Nah, Itu jadi habit. Jadi kita seneng gitu karena tugas tuh bukan cuma bahwa ini ada nilainya gitu, tapi karena kita seneng. Kan tugasnya tuh bikin kemasan, bikin mata uang gitu, terus bikin poster film, bikin semua yang ada di media lah gitu, kita membuat itu. Jadi kita menyenangi tugas itu tuh udah kebiasaan yang mengubah Iya. perilaku sebelumnya di sekolah pertama. Ya jadi maksud saya yang tadi saya ceritain itu, pada intinya waktu itu saya jam 6 tuh sudah berangkat ke sini. saking ku seneng. Saking kuresepna. Tara balik bisa disebut mah tara balik kan. Ya balik ke kontrakan orang. Pulang kan pernah. Iya. Di sini tidur ya. Tidur di sekolah kadang-kadang. Terus tidur di rumah kosannya Iwan. Iya. Dan mencatat di tempatnya Iwan juga. Tukang ya tuh tukang. Jadi begitu si tukang itu teh, begitu Iwan Senin bayar, nah saya jadi loba-loba teh. Nya catatan urang sih. Padahal ya urang nih. Dulu masukin ke catatan Iwan, catatan si Boy guys. Intinya sih karena kebiasaannya itu adalah karena kita betah. Di sini kita pulang jam 4. Belum musim loh kayak yang sekarang anak-anak SD. Masuk jam 7, pulang jam 4, kita mah udah duluan. Kita tuh pulang itu sebenarnya standarnya jam 2 nya. 2. Tapi rata-rata pulangnya tuh ya Jam 5. Jam setengah asar lah, setengah asar lah. Pulang. Iya. Ada yang lucu sih, tapi jangan ditirunya. Iya itu. Kan kebanyakan yang lucu itu saat kita tidak kan sadar. Sebelah sana itu dekat musola itu tempat nyumput ngarokok kan. Ya. Ngarokok nah. Bebas. Saya lagi ngerokok, lagi ngisep kan. Lagi gitu kan. Terus Pak Kepala Sekolah tanya, Pak Uung, kamu lagi apa? Bebas. Keluar Pasti keluar. Itu menurut saya banyak sih ya. Banyak. Itu salah satu aja. Kebanyakan sih kekonyolan dan kebodohan. Kebanyakan itu dan kalau misalnya diceritakan juga nggak pantas lah gitu. Jadi kita pada memilah juga untuk diceritakan. Tinggal di-cut. Kayak nungguan si B datang lah. Dia mau Karena menyimpan kondisinya atau- biasanya dalam keadaan tidak sadar gitu. Kayak misalkan saya kan dulu pemilihan ketua OSIS nggak ada yang kenal, Oh, si Calam ya. saya yang nulis Jawarau anjing. Oh, mau mana? Itu pertanyaan seumur hidup saat bagaimana dia nulis ya. Oh mana ternyata kita Kan ada dihukum pilihan itu. satu ini, yang dua ini, tiga ini. Tapi kan nggak ada yang kenal Calam doang, yang lain. Jadi Siapa? ini teh angkatan pertama sampai angkatan kelima tuh guyup begitu. Iya. Tapi angkatan saya Magung 93 itu rada Kulen lah, bala. antisosial sedikit lah, Iya. kulen gitu di antara itu. Jadi Kita grup asik, antisosial. asik sorangan we gitu. Antisosial tapi nggak grup. Makanya pas begitu ada pemilihan OSIS, dia malah nulis itu Tewarau anjing. Itu diumumkan ya? Diumumkan. Jadi kita semua yang upacara teh dihukum. Saya cenah cicingnya. Akhirnya Pak itu kan Pak Asep. Asep, urang nyamperkeun, urang Pak, naon? Oh tuh, mana tong kitu. Kamu masuk ruangan saya. Kasih dia, itu bisa mana, bisa menghargaan lain, cenah baturan kamu kayak nih kan. Ya itu termasuk ya, tadi kalau kita balik lagi ke guru-guru kita yang pas ramuannya itu Pak Asep itu
bukan guru seni rupa, dia guru PMP ya. Guru PMP. Tapi itu ngejaga anak-anak yang apa namanya? Yang rada-rada baung-baung gitu tuh lumayan lah, kecuali Iya. yang baung banget dia juga nggak bisa. Jadi kita juga baru Gitu. paham tuh Sekarang baru apa paham. yang dilakukan sama Pak Asep itu tuh sebenarnya lebih ke ngejaga Iya, kita. karena guru seni rupa nggak ada yang kalah kan. Mm-mm. Pak Asep mah kumis, Hmm. kacamata kobra, Oh, Stallone dia. Film gitu. Cobra. motor GL Pro. Waktu mengajar suaranya kenceng. Jadi legek lah guru teh. Ya. Hmm. Untuk menunjukkan superioritasnya, kan orang keur ngajar teh di luhur ya di belah itu. Aya si Kang JJ dan Oh. ke papan Jadinya- rumput di bawah kelas. Buka gandeng pan, buka jadwal. JJ, urun sia. Udah kan ngajar. Kan di situ dia kan. Jeje, jeje, urus ya. Tapi dia tuh mau ngajarnya main retorika, Iya. kencang terus pakai bahasa tuh juga bahasa pidato. Ada masa Tapi menurut saya itu untuk menjaga keliaran anak-anak. Ya, karena penting ya. Penting. Penting ya. ada masa pas kita kan kepake pagar ya supaya yang di atas tuh nggak naik, nggak bisa turun tuh. Saya coba turun tuh yang sebelah sana, baru turun pas duk naik please ya. Kan kelihatan nggak ada. Dan dia bagus kalau ada yang nggak bisa dikendalikan. Si Antonya dulu ya. Oh, iya. Yanto kan asli orang Pijago. Karena dia nggak bisa dikendalikan. Bicara empat mata dengan saya di bawah. Terus ditanya, tok ngobrol tenan. Terusnya cuma ngomong gitu. Mana teh ku indung mana teh geus dititipkeun ka urang teh. Padahal sih ya teu pernah dititipkeun. Ya itu tadi, dari itu semua kita kan setelah semakin dewasa tuh jadi paham gitu ya. Paham. Oh ternyata maksud dia tuh mungkin seperti ini. Kita kan dulu ngerasa oh ternyata guru tuan Yun, padahal enggak. Kalau sekarang Sekarang Dulu mah tahu tuh- itu teknik gitu. itu teknik dia. Teknik dia. untuk meredam emosi kita, Ah. meredam. Kan nggak bagus juga kalau keras-kerasan dengan anak itu kan pasti nggak Ya, bagus. ya, ya. Tapi dia supaya pamor dia sebagai guru itu terlihat berwibawa, dia tarik anaknya bicara sama saya tuh, empat mata. Gitu. Ya. Sebelum tukul ada empat mata tuh. Ya udah duluan. Itu dulu. Gitu. Tapi di dalam nggak Cair-cair. cair. Enggak macam-macam. Jadi itu sebenarnya baru pahamnya setelah dewasa aja.